mengampuni kami dan menguruskan kami dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada-Mu, dan menjauhkan kami dari kuasa kegelapan dan membuat kami terus tertuju kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kau tubuh jiwa kami adalah milik-Mu seutuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat bertemu kembali di 1 tahun almarhum, lebih 1 minggu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Amin. Tidak ada yang abadi. Mau seperti apapun kita mempersiapkan hidup kita atau mengelola seluruh hidup kita, harta kita, kepunyaan kita. Bagaimana kita bahkan hari-hari ini saudaraku, ada banyak sekali orang-orang sedang mengejar bagaimana supaya tetap sehat, tidak sakit dan tidak mati muda seperti itu saudaraku. Tetapi kita melihat bahwa apa yang diinginkan dan diidam-idamkan manusia itu tidak pernah seperti apa yang diharapkan saudara. Amin. Kecuali kalau dia bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika kita bersama dengan Tuhan, ujian itu pun adalah anugerah. Ujian itu adalah sesuatu yang luar biasa. Amin. Tidak ada satu mujizat atau tidak ada satu perbuatan yang besar tanpa masalah yang besar yang akan kita hadapi. Tidak ada perubahan yang besar, tidak ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa tanpa ada masalah atau persoalan sebelumnya yang kita akan hadapi. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada dalam kondisi yang terburuk sekalipun, dalam kondisi yang tidak enak sekalipun, dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, ketika kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ketika kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah itu selalu ada, Allah itu selalu setia, Allah itu selalu terlibat di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kidung Agung pasal yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali kalau tadi pas duduk memuji Tuhan, saudaraku, saya teringat bahwa waktu muda saya dalam seminggu itu bisa dikatakan bahkan lebih dari 7 kali beribadah. Waktu saya masih di Selawi, saudaraku, 3 kali ibadah umum. Ada ibadah sekolah minggu, ibadah kaum muda, ibadah remaja, hari Sabtu, hari Minggu itu ada sekolah minggu beberapa kali dan remaja, dan kita terlibat di sana sini, saudaraku, singer dan semua, belum hari Rabu pendalaman Alkitab, hari Selasa doa remaja, hari Sabtu kaum muda-mudi, hari Jumat doa puasa umum. Dalam seminggu itu ibadah atau pertemuan dengan Tuhan itu lebih dari 7 kali. Daud berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji nama Tuhan. Saudara tahu apa yang akan terjadi dan apa yang kita temukan ketika kita dapat memuji Tuhan, saudaraku? Ada banyak orang bahwa ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka dalam keadaan yang sangat baik, ketika keadaan mereka dalam keadaan beruntung, ketika mereka dalam keadaan yang berhasil, mereka akan berkata bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sangat baik dan dia sangat hebat dan dikatakan keren, saudaraku. Tetapi giliran terjadi sebuah kesesakan yang selalu terjadi dalam bahasa kita. Kadang-kala di mana sih Tuhan itu? Kenapa seperti ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jarum itu tajam apa tumpul, saudara? Tajam. Jarum itu tajam. Walau ada yang berkarat, mungkin sedikit tumpul, tetapi kalau ditusukkan itu tetap bisa mengenai apa yang mau ditusuk, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jarum itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gunanya adalah untuk menjahit. Dan saudara tahu, sebuah pakaian yang luar biasa cantik, yang digemari bahkan oleh artis-artis, saudaraku, ya, bahkan kita yang suka modis, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita teliti pakaian yang kita miliki atau yang kita mau, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara mau menghitung berapa tusukan itu dari jarum yang dibuat oleh si pembuat, saudara tidak bisa menghitung berapa tusukan itu.
jarum menusuk pakaian atau kain yang pertama kain disiapkan, kain yang belum berbentuk atau mungkin segi 4 berapa meter kali berapa meter saudaraku, lalu digunting sesuai pola dan akan ditusuk berkali-kali oleh jarum dan akan ditaruh ada benang di situ dan dibuat menjadi satu ikatan yang rapi dan akan menjadi pakaian yang cantik atau elegan. Demikian kehidupan seorang Kristen, saudaraku. Jika seorang Kristen hanya ingin menjadi sebuah kain yang polos-polos saja, saudaraku, kita melihat ada kain di sini, ya. Walaupun itu polos, tetapi itu juga dibentuk sedikit pembentukan ada di situ, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan walaupun sedikit pembentukan, tetapi dia dapat dilihat dengan indah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan tanpa pembentukan Tuhan itu tidak ada gunanya. Banyak sekali bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa ada banyak orang Kristen yang akan dikatakan oleh Tuhan, engkau itu penjahat, saudara. Sangat tidak enak kalau sampai Tuhan suatu kali bertemu dengan kita lalu dia katakan kita adalah seorang penjahat. Aku tidak mengenal engkau. Mungkinkah Tuhan tidak mengenal manusia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Mungkinkah Tuhan tidak mengenal siapapun kita, di mana kita, kemana kita? Mungkinkah Tuhan menutup mata, saudaraku? Mungkinkah dia tidak tahu rambut kita berapa jumlahnya, otot-otot kita berapa jumlahnya, lalu tulang-tulang dalam tubuh kita berapa jumlahnya, peredaran darah kita siapa yang membuat dan siapa yang atur, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Mungkinkah Tuhan tidak mengenal kita? Tetapi ada ayat berkata bahwa Tuhan mengatakan engkau ini enyah dari hadapanku karena engkau si pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan berkata seperti itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena ada banyak sekali orang-orang Kristen, dia hanya dapat menyusul dari Tuhan, mendapatkan anugerah, memperoleh berkat-berkat, minta apa saja Tuhan pasti kasih. Benar, saudara? Apa saja yang kita minta Tuhan kasih. Berapa persen saudara meminta berdoa kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, dan berapa persen saudara tidak dijawab? Lebih banyak kita menerima jawaban, lebih banyak kita menerima perhitungan dari Tuhan daripada yang kita tidak terima. Dan kalau ada beberapa doa di dalam doa kita yang belum diterima oleh Tuhan, itu karena masih diproses oleh Tuhan. Dia ingin tahu untuk apa kita, untuk apa nanti itu yang akan kita doakan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Kidung Agung ini ada satu ayat yang saya suka sekali ayatnya, di dalam ayat yang ketiga, saudaraku. Ayat yang ketiga di situ berkata, kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Harum bau, Kidung Agung pasal 1 ayat yang ketiga, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Saya suka dengan kata tercurah. Tercurah itu, dicurahkan itu adalah sebuah penderitaan. Kalau dicurahkan berarti dengan kata lain dijatuhkan, dicurahkan. Berarti dari atas ke bawah. Berarti dijatuhkan atau dibuat ada satu tempat dicurahkan ke situ. Tercurah. Saudaraku, sekali lagi tidak akan ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup seseorang yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus jika dia tidak mengalami sebuah persoalan. Tidak sesuatu terjadi, tidak satu pun hal yang akan dapat terjadi. Apalagi yang diharapkan adalah sesuatu yang besar. Itu tidak akan pernah terjadi, saudaraku, tanpa persoalan yang besar. Masalahnya sekarang, maukah kita menghadapi persoalan yang besar, saudara? Seberapa banyak kita yang ingin menghadapi persoalan besar? Bisakah kita, mampukah kita mengatakan, ini aku persoalan, gitu? Aku mau, gitu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena persoalan itu tidak diundang pun dia datang sendiri, apalagi diundang. Langsung bergantian datang persoalannya. Tidak diundang, saudaraku, dia datang sendiri.
Terlebih lagi ketika kita hidup dalam kekudusan, latihan hidup dalam kesucian, terlebih lagi ketika kita dalam pembentukan Tuhan, dan kita sedang senang-senangnya dengan Tuhan, dan kita sedang sorak-sorainya, sedang suka-sukanya bersama dengan Tuhan. Di situ akan ada banyak problem, di situ akan ada banyak kejaran iblis, di situ akan ada banyak penjatuhan iblis, di situ tidak akan mudah saudara dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, saya pertama sekali menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu pada saat saya putus sekolah, saudaraku. Saya putus sekolah. Kalau saya katakan saya tidak lulus SD, saudara. Ada yang tidak lulus SD sini? Jangan malu-malu. Saya juga tidak tahu malu. Ya, saya tidak tahu malu mengatakannya. Saya putus sekolah. Kenapa saya putus sekolah? Dulu saya di panti asuhan. Saya bersama 2 adik saya laki-laki, kita ditaruh di panti asuhan dengan alasan yang sampai hari ini kita nggak tahu kenapa kita di panti asuhan. Kalau latar belakang keluarga, kita bukan orang tidak mampu, tapi latar belakang keluarga kita adalah orang yang mampu. Tapi mama saya mati atau meninggal kami masih kecil-kecil sekali, dan papa saya itu orangnya manja, saudaraku, atau cengeng. Tepatnya katanya cengeng seperti itu. Giginya sakit aja dia pasti nangisin istrinya, mama saya. Mama, kenapa engkau pergi duluan? Kenapa enggak aku juga ikut? Padahal itu barusan sakit gigi, saudaraku. Cengeng. Papa saya itu cengeng, tapi dia sangat baik sekali. Dia sangat baik sekali. Saking cintanya kepada mama saya. Walaupun mama saya sudah meninggal muda dan dia ditinggal juga masih muda, tapi dia tidak menikah lagi, saudaraku. Bahkan ketika tetangga punya mama, lalu ada yang seumuran dengan kita, kalau pulang-pulang dari pekan, di Samosir itu disebut pekan. Kalau pulang dari sana, saudaraku, mamanya bawa jajan, lalu anak-anaknya, mama minta jajanku yang ini udah dibawa belum dia? Saya bilang sama adik-adik saya, enak ya mereka punya mama. Kita bilang yuk sama bapak biar kita punya mama seperti itu. Kita bilang gitu, papa, kita pengen punya mama lah. Tapi papa saya itu luar biasa, saudaraku. Dia kasih pengertian. Dia kasih tahu kalau kamu punya mama lagi tidak sama seperti mamamu yang sudah meninggal. Dia belum tentu sayang sama kalian. Untuk apa dia sayang sama saya saja kalau dia tidak sayang sama kalian? Jadi tidak perlu, ya, kalian tidak perlu memikirkan seorang mama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kata tercurah ini diberikan kepada kita, dicurahkan, ya. Saudara pernah mengalami sebuah kehidupan yang tercurah, saudaraku? Ketika saudara harus nyapu gereja, ngapel gereja, berdoa syafaat siang dan malam, yang sakit saudara doakan, dan yang bermasalah menjadi masalah saudara, yang tidak makan saudara harus manggung, yang kekurangan saudara juga harus berikan, padahal saudara sendiri tidak punya apa-apa. Hidup saudara benar-benar dicurahkan. Semua masalah yang ada di pundak saudara. Semua yang terjadi di antara sesama saudara ada di pundak saudara. Dan satu-satunya ketika kita masih melekat dengan Tuhan, semua itu tidak ada masalah bagi kita. Tapi ketika kita sudah menyadari bahwa cuman saya, ketika kita sudah mulai mengeluh, maka kita akan merasakan jenuh, capek, ingin lari, bertanya, Tuhan ada di mana? Tuhan, engkau lihatkah saya? Tuhan, engkau tahukah saya? Tuhan, masa sih seperti ini? Saudara pernah seperti itu, saudaraku? Pernah mengalami seperti itu? Kalau belum pernah mengalami, saya pikir saudara perlu mengalami. Supaya saudara tahu, menguji batin saudara, menguji hati saudara, apakah hati saudara benar-benar cinta Tuhan atau tidak. Saudaraku, saya beberapa hari ini selalu berpikir bahwa saya telah gagal menjadi seorang ibu. Ketika anak saya kecil, saudaraku, saya lahirkan, ya memang tidak seperti orang lain melahirkan, karena saya sesar, saudaraku, belum waktunya melahirkan, ya, tapi sudah ketuban pecah dini karena kecapean, lalu terpaksa
sesar. Jadi tidak terlalu sakit seperti yang dialami oleh ibu-ibu yang lain. Tapi sejak kita melihat wajahnya, maaf ya, saya katakan ini pengalaman seorang ibu. Ketika saya sudah melihat wajahnya, seorang manusia lahir dari perut saya, keluar dari perut saya. Anakmu perempuan, Bu, cantik, ya. Ininya lembut sekali seperti sutra, saudara. Ya, enggak habis-habisnya kita lihat dia. Dilihatin, ada nyamuk enggak, ada semut enggak, ada masalah enggak. Satu nyamuk aja ganggu dia, rasanya bersalahnya luar biasa. Aduh. Apalagi sampai bentol. Ya, rambut anak saya dulu itu bisa dikatakan halus dan tidak tebal seperti itu. Jadi kadang nyamuk bisa menggigit kepalanya, saudara. Itu kalau sudah ada bentol, aduh, nyeselnya luar biasa. Kenapa? Kok tadi saya kemana? Kok bisa kecolongan? Satu nyamuk, satu semut gula. Kalau sampai menggigit dia, rasanya menyesal banget, saudara yang kasih itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian, seolah-olah hidup kita telah dicurahkan sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga, dan banyak hal lagi yang harus diurus di luar rumah tangga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tanggung jawab sebagai gembala, menghadapi pemerintah, menghadapi lingkungan, menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan. Capeknya luar biasa. Kadangkala rumah tangga tidak lagi menjadi prioritas. Kadangkala walaupun anak satu-satunya, itu pun bisa terabaikan. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika sesuatu terjadi dalam hidup anak kita, saudaraku, rasa nyeselnya luar biasa. Ternyata saya sudah kehilangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kehidupan yang harus dicurahkan. Dari kehidupan umat percaya ini, orang Kristen ini, orang yang mengasihi Tuhan ini, harus dicurahkan. Ada satu perkataan yang sering kali kita dengarkan, di dunia ini tidak ada yang sempurna, Tante Tio. Itu pembelaan diri, ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, betul juga ya, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya, saya punya kenalan di sekolahnya anak saya. Tiap pagi bercanda, dia selalu mengatakan, sesudah dia curhat, dia selalu mengatakan, Tan, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Dalam hal ini beruntung, dalam hal ini pasti rugi. Kalau untung terus, surga namanya, Pak. Dia juga ya, saya pikir-pikir. Tetapi kalau alasan untuk supaya kita tetap jatuh dalam dosa, lalu kita mengatakan tidak ada yang sempurna, saya pikir itu adalah satu kebodohan. Bahkan satu kejahatan. Tuhan akan memandang kita menjadi orang yang jahat ketika kita selalu mengukur diri kita dengan cara kita, mengukur kesempurnaan kita dengan cara kita, lalu kita tidak akan siapkan diri kita dengan maksimal, lalu kita akan mengatakan ini itu, dan ada banyak alasan yang membuat kita tidak lagi mencintai Tuhan, atau kita telah jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak pernah jauh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan kata tercurah, dikatakan sebelum kata tercurah itu di atasnya dikatakan harum bau minyakmu. Saya sekarang, saudaraku, lagi senang parfuman, saudaraku. Suami saya senang fitness. Kasih lihat ya, kasih lihat di status-statusnya ya. Jadi kalau udah keringatnya basah, bajunya basah, pulang, tapi badannya tetap wangi, saudara. Bukan karena saya istrinya ya, lalu saya muji, bukan, tapi beneran. Apa sih rahasianya? Saya pikir apa sih rahasianya? Oh iya, suami saya kan setiap hari kan bekerja di perusahaan. Jadi selalu parfuman dari atas sampai bawah, pakai minyak yang banyak, minyaknya wangi.
parfumnya wangi, sehingga ketika nanti fitness keringat keluar semua, walaupun nanti sudah dilap lagi karena keringatnya sebelum mandi kan harus dilap, wanginya luar biasa. Padahal kita satu parfum, kok saya merasa diri saya nggak wangi ya? Padahal kita satu parfum, saudara. Jadi saya pikir saya latihan dulu juga deh. Ya saya sekarang senang parfuman. Semua harus wangi, baju saya harus wangi, badan saya harus wangi. Tujuannya apa sih? Untuk senang sendiri aja. Jangan berpikir yang enggak ya, saudaraku. Ada tujuannya. Enggak. Tujuan saya hanya ingin badan saya wangi. Kalau badan saya wangi, saya pikir saya senang. Dan kalau saya lewat ada orang yang sedang mencium bau saya, pasti mereka juga akan berpikir, loh, dia pakai apa ya? Dan dia akan mengurus dirinya sendiri. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak punya tujuan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan dikatakan, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Ya, Om Peri, kadang-kadang saya juga merenungkan beliau. Waktu kita membuka persekutuan El Shaddai, ada yang ingat, saudara? Ada yang ikut di sini waktu kami membuka persekutuan El Shaddai? Belum ada ya. Waktu Om Peri masih kuliah di UGM ya, kalau nggak salah. UPN. Iya, di Jogja ya. Iya. Masih kuliah, masih badan ramping, cakep, ya, putih, kayak orang Tionghoa. Tadi di situ ditulis apa? Oleh sebab itu garis-garis, kata garis-garis berarti lebih dari satu. Cinta kepadamu. Wes, Om Peri itu banyak yang maksud. Tapi saya enggak, sudah. Masuk. Makanya dia heran dulu. Oh, kamu nggak mau sih sama saya? Sampai waktu minjam pohon Natal, pernah kan? Ada suami saya, beliau sampai berkata, kok dari dulu kamu nggak suka sih sama saya? Sebenarnya di dalam pelayanan saya sangat suka. Kalau dulu itu saya hanya berpikir untuk teman hidup saya hanya punya hak berdoa. Dan kalau Tuhan membuka jalan, siapapun dia, berarti dialah yang dari Tuhan. Itu prinsipnya. Jadi selama kita melayani bersama, tidak ada apa-apa. Ya, Pak Daud ya, pernah kita bareng ya, bersama ya. Ada lagi Pak Jono, Mas Jono ya. Terus siapa lagi? Banyak lagi. Ada cewek Tionghoa di jalan ini, Artoloyo kalau nggak salah. Ya, iya. Benar. Itu. Dan ada banyak lagi cewek-cewek di zaman itu. Bayangin aja, badan masih ramping, ganteng, cakep, berpendidikan, pinter khotbah, senyum, ramah, komplit, tercurah harum namamu. Kalau nasi goreng spesial, tambah telur ceplok sana. Ya, berapa tahun kami melayani bersama. Saya buka di sini nggak apa-apa ya, nanti bolehlah diedit, terserah. Ada 2 hamba Tuhan dulu, pemuda hamba Tuhan meninggal ditaruh di rumah juga di sini. Sama. Iya, dari GBT Brebes. Dari Kita ketemunya kadang-kadang 5 tahun sekali baru ketemu, 3 tahun sekali baru ketemu, karena udah sibuk masing-masing. Saya sudah ngerintis sendirian di Losari, beliau sukanya jalan. Jadi di mana-mana, kemana-mana ya. Kalau dulu ada handphone bisa tahu di mana, ada di mana gitu. Kalau sekarang kan gampang, kalau dulu nggak ada. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ketemu setelah berapa tahun kemudian ketemu di rumah duka, lalu beliau kejar saya. Saya punya adik angkat, namanya dulu Sheila. Ya, ingat ya Sheila ya.
Pak Daud pasti ingat saya. Rambut panjang. Iya. Rambut panjang. Kayak hosyang gitu ya, cantik ya. Nah, saudara, sampai dia dulu marah sama saya, anak angkat saya, adik angkat saya ini. Kenapa? Karena waktu Om Peri tegur saya sampai bilang, kalau kita masih ketemu di berapa tahun kemudian, kamu masih single dan saya single, berarti kita jodoh. Kenapa sih kamu nggak pernah mau sama saya? Gitu. Terus si adik angkat ini bilang, marah-marah dia. Apa sih Pak? Kenapa sih Pak? Kenapa sih? Kakak udah berdoa lama, tapi ada yang mau, kakak nggak mau. Ya saya pikir nggak chemistry aja. Gitu. Masalahnya rasa pelayanan saja. Jadi kemana saja, mau KKR kek, mau penginjilan kek, mau doa kesembuhan kek, oke saja. Rasanya sudah saja seperti itu. Nggak ada perasaan. Kalau zaman sekarang belum apa-apa udah rasa-rasa, ya kan? Kalau dulu semuanya adalah Tuhan. Segala sesuatunya adalah Tuhan. Apalagi kalau kita melayani terjadi mujizat, yang lumpuh berjalan. Bayangin saudaraku, kita pernah doain orang lumpuh 8 tahun, kita doain dia udah lumpuh di kasur, kita doain bisa berjalan. Bagaimana kita nggak cinta sekali sama Tuhan? Apa yang kita pikirkan? Hanya Tuhan, hanya kepentingan Tuhan, hanya kepentingan pelayanan, hanya kepentingan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, namamu tercurah, bau harum namamu itu tercurah, maksudnya terkenal, dikenal banyak orang. Sampai ini istilah sebenarnya, sampai gadis-gadis itu banyak kejar-kejar kamu. Aslinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tidak perlu cantik, ganteng. Kalau ganteng seperti suami saya itu bonus. Ya, bonus untuk suami saya, dia ganteng, baik lagi, ya, itu bonus. Tapi seperti saya, ya, dibilang relatif juga, ya toh. Tapi walau begini, saudaraku, sampai hari ini ada juga yang naksir, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kenapa? Saya juga tidak tahu, dan saya tidak perlu tahu, dan saya tidak mau tanya kenapa kamu naksir sama saya. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah Tuhan dan keputusan Tuhan. Yang lainnya, Tan, pagi-pagi saya nyapu halaman di dekat got gereja kita, lalu dia lewat, saudaraku. Secara body sih cakep orang Chinese. Tan, kenapa kamu? Tan, terus pergi dong. Balik lagi, Tan. Kenapa sih Nyo? Saya lagi nyapu. Tante punya IG enggak? Enggak ngerti IG. Enggak ngerti. Ngertinya cuma WhatsApp doang sama Facebook udah. Kenapa memangnya? Enggak. Udah pergi, datang lagi saudaraku. Tan, minta dulu IG-nya. Enggak ada, saya enggak punya IG, enggak ngerti saya. Ya. Suatu hari dia WhatsApp saudaraku, dia bilang, Tan, saya pengen nikah lah. Ya udah, kamu nikah saja. Kenapa memangnya? Kalau kamu mau nikah mau nggak nikah bukan urusan saya. Tapi saya pengen nikah sama orang yang seperti tante. Dia seperti saya cuma satu dan sudah menjadi miliknya papinya Michelle. Ya, kurang cakep apa papinya Michelle? Ya lebih cakep suami saya daripada kamu. Darah yang kasih oleh Tuhan, kamu itu bertobat, datang pada Tuhan, layani Tuhan. Minta sama Tuhan, apapun yang kamu mau. Tuhan itu punya stok banyak, amin. Punya banyak stok. Siapa bilang Tuhan tidak punya banyak stok? Banyak sekali. Tapi masalahnya adalah kita, saudaraku. Ya, masalahnya adalah kita. Kita lihat ini, kita ngerasa. Kita lihat itu, kita ngerasa. Kita lihat ke sana, kita ngerasa. Lihat ke belakang, kita ngerasa. Semuanya di rasa-rasa. Akhirnya satu pun tidak terasa. Jadi nggak perlu banyak sebenarnya. Walaupun pada kenyataan bagi orang-orang yang melayani pasti banyak orang yang suka.
pasti banyak orang yang naksir. Itu pada kenyataan, pasti banyak orang yang mengejar-ngejar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan ingin kita mempunyai kedua hal ini, yaitu yang pertama adalah harum baunya-Mu dan tercurah namamu, ya, tercurah namamu, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh perbuatan dan keadaanmu. Ada banyak gadis-gadis. Siapa gadis-gadis ini? Menurut Matius di pasal 25, kalau tidak salah di pasal 25 ada gadis bodoh, ada gadis bijaksana. Artinya gadis-gadis itu bukan berarti secara hurufiah gadis-gadis itu naksir Tuhan Yesus secara hurufiah, tidak. Tetapi gadis-gadis itu adalah kita yang mengikut Dia, mau kita pria, mau kita perempuan. Ketika kita benar-benar menjadi orang-orang yang bijaksana, mencintai Tuhan sungguh-sungguh dan mengasihi Dia dalam segala keadaan, tidak mempertanyakan apa yang kau buat, tetapi mengatakan, "Why? Kenapa engkau mencintai saya? Apa sih yang Tuhan lihat dari saya sehingga Tuhan mencintai saya?" Apakah perbuatan baik kita, saudara? Apakah karena kita cakep, saudaraku, Tuhan mencintai kita? Apakah karena kita cantik, saudaraku, karena berharta Tuhan mencintai kita? No. Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan datang bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dia datang pada kita. Dan Dia nyatakan kasih-Nya. Dia nyatakan kuasa-Nya. Dia katakan kasih sayangnya. Dia limpahi kesetiaannya kepada kita. Bukan saat kita benar, tapi saat kita dalam keadaan berdosa. Dia datang kepada kita. Dia datang yang sempurna turun untuk menyempurnakan yang kurang sempurna. Dia datang, saudara. Oleh karena itu ada banyak hal sebenarnya yang menjadi kebanggaan orang Kristen jika kita serius kepada Tuhan. Ketika kita menjadi gadis-gadis yang diberkati oleh Tuhan, menjadi gadis-gadis yang bijaksana untuk setiap keadaan, untuk setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan, ketika kita tetap memeta, ya, menjalani step by step dengan melatih diri kita, mengarahkan diri kita kepada Tuhan dan terus datang kepadanya, ya. Kadang-kala boleh melihat ke belakang, tapi untuk introspeksi diri, bukan supaya jatuh balik lagi ke sana. Kadang, saudaraku, ada masalah yang sebenarnya masalahnya kecil, tapi itu bisa menghancurkan kita dari kasih Tuhan. Bertahun-tahun kita membentuk diri kita, bertahun-tahun kita membangun diri kita dalam kesempurnaan kekudusan ilahi, tapi dalam sekejap bisa jatuh. Karena apa, saudara? Karena kita tidak berjaga-jaga, ya. Bertahun-tahun Raja Daud itu selalu menang dalam perang. Ketika dia mau berperang dengan siapapun musuhnya, dia selalu tanya Tuhan, "Tuhan, apakah saya maju atau tidak?" Kalau Tuhan bilang majulah, karena itu sudah aku berikan kepadamu, dia akan maju. Dan apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan berikan kepada dia. Lalu ada lagi saudaraku yang menantang dia. Lalu dia tanya Tuhan, "Tuhan, apakah saya harus maju?" Tuhan bilang, "Majulah, karena dia sudah saya berikan kepadamu. Kota itu sudah menjadi milikmu. Maju sekarang." Maju. Dia selalu pakai strateginya Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia pakai strateginya Tuhan. Dimanapun dia berada, dia selalu tanya Tuhan. Kemanapun, apapun masalahnya, dia selalu tanya Tuhan. Dia tidak pernah berjalan tanpa Tuhan. Dia tidak pernah mendahului Tuhan. "Aku aja duluan." Tidak, saudaraku. Itu sebabnya dia disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi ada satu hal yang Daud tidak berjaga-jaga dalam hidupnya. Ketika anak-anak buahnya sedang berperang, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dia santai-santai di atas soto istananya. Dan apa yang terjadi? Dia jatuh. Dan hanya sekali jatuh, tapi akibat dan konsekuensi yang dia terima luar biasa. Saudara kalau tahu sejarahnya, pahit, saudara. Anak laki-laki memperkosa anak perempuannya.
walaupun beda ibu tapi mereka satu ayah, dan itu sangat pahit. Lalu anak yang satunya kudeta, mengusir mereka semua dari istana. Dan ada lagi hukuman-hukuman lain, saudaraku. Kalau saudara tahu kisahnya, itu sangat pahit. Hanya sekali berbuat dosa, tapi konsekuensinya banyak. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan sikap kita di hadapan Tuhan? Benarkah kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga kepada Tuhan? Atau kita bohongi diri kita sendiri, seolah-olah Tuhan tidak lihat? Atau kita mengatakan, Tuhan maklum aja ya, aku kan manusia Tuhan, dan Engkau Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan ya tak selitik bang sampai mati. Ya, justru karena kita manusia, kita dibuat serupa dengan Dia. Itu sesuatu yang harus kita balas. Amin. Balas dengan kebenaran kita, balas dengan kebaikan kita, balas dengan pengabdian kita. Amin, saudara. Justru karena kita manusia, Dia Tuhan, lalu Dia datang, saudaraku, untuk mengangkat seluruh hidup kita yang bobrok, lalu menjadikan kita menjadi umat kesayangan. Justru karena kita manusia, kita harus tahu diri, benar-benar harus tahu diri, supaya kita benar-benar mengalami segala kemuliaan Dia. Kalau kita sudah mengalami kemuliaannya, apa yang Tuhan tidak akan buat, saudara? Luar biasa, luar biasa. Tuhan akan buat luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita berhasil itu adalah karena gue. Karena kalau kita berhasil itu karena saya bisa. Kalau saya dicari sana sini dan diandalkan itu karena saya. Jangan, saudara. Itu karena ada Tuhan bersama dengan engkau. Dan Tuhan berikan kesempatan yang besar untukmu, supaya engkau mempermuliakan Tuhan. Itu maksudnya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, tercurahlah bagi Tuhan. Amin. Tercurahlah bagi Tuhan. Berikan bau harum minyakmu kepada Tuhan. Yang kita buat untuk diri kita, berikan itu untuk Tuhan. Yang kita lakukan untuk tubuh kita, berikan itu untuk Tuhan. Dan untuk prosesnya itu memang tidak selalu mulus, saudara. Kadangkala kita akan diperhadapkan seperti Ayub. Lalu kadangkala akan ada orang di sekitar kita seperti istri Ayub. Benar, saudara? Wis, tutupi aja tuh Tuhan. Tetapi Ayub berkata, kamu ini loh, yang baik saja kamu mau terima, tapi yang tidak baik kamu tidak mau. Artinya di situ, hidup ini tidak selalu beruntung. Hanya satu orang di dalam Alkitab yang selalu beruntung hidupnya, dan dikatakan dia disertai Tuhan, padahal prosesnya juga menyakitkan. Siapa itu? Yusuf, saudara. Yusuf selalu dikatakan Tuhan menyertai dia. Tuhan membuat dia berhasil. Tuhan membuat dia beruntung. Berapa kali ada kata-kata itu, ada 3 ayat kalau nggak salah itu dikatakan. Kemanapun dia pergi, kemanapun Yusuf ada, di situ ada keberhasilan, di situ ada keuntungan, di situ ada penyertaan Tuhan. Padahal sebenarnya sakit sekali yang dia alami. Benar, saudara? Bayangkan saja, dia hanya karena menjadi anak kesayangan, lalu saudara-saudaranya pada iri dan cemburu, lalu dia dibuang, diikat, dibuang, lalu dijual, ya, dan dia tidak berdaya. Lalu setelah dia dijual, dia menjadikan kaya itu orang yang membeli dia, ya. Setelah kaya, ya, dikatakan parasnya elok, kemerah-merahan. Kalau nggak salah ada 2 ya yang disebut kemerah-merahan, paras elok. Satu adalah Raja Daud di Alkitab, saudaraku, ya. Sehingga nyonyanya dia inginin, ya. Maksudnya nyonya itu menginginin dia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Mumpung nih suami gua langka nang rumah, ya,
pergi lagi, jadi kan musafir di padang gurun, jadi dia pergi jalan-jalan atau berdagang seperti itu, memperkaya atau supaya tambah kaya seperti itu. Tapi semua kunci harta, kunci mau gudang, mau rumah, kunci apapun itu di tangannya Yusuf, diberikan ke tangannya. Hanya satu kunci yang tidak diberikan kepadanya, yaitu istrinya. Lalu istrinya yang datang, mumpung suami gue nih, kalau zaman sekarang mungkin difilmkan, saudaraku, usir dulu semua pembantu, ya, pergi dulu semua, belanja nih, ada duit nih, bonus, pergi dulu ke sana. Hanya aku dan dia yang ada di rumah, seperti itu mungkin ya, saudaraku, kalau zaman sekarang. Lalu apa yang terjadi? Yusufnya menghindar. Pasti cantik kan istrinya? Cantik enggak? Menurut saudara cantik enggak? Pasti. Karena Potifar itu kaya. Ya. Kebiasaan orang kaya pasti istrinya cantik. Ya, tidak atau disebut jarang yang istrinya orang kaya itu jelek. Ya, pasti medikur, wangi setiap hari, ya. Nah, saudaraku, tapi Yusuf itu tidak mau. Udahlah, nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang bakal tahu. Ya, mungkin bahasa sehari-harinya seperti itu. Tapi dia tetap tidak mau. Sampai, ya, seperti apa kekuatan wanita yang sudah, apa bahasanya, biar keren. Wanita yang sedang menginginkan sesuatu. Seperti apa tenaganya sehingga bajunya bisa ketinggalan gitu loh. Dan Yusuf tetap lari, saudara, walaupun bajunya ketinggalan. Dia enggak kayak gini, bajuku ketinggalan. Enggak, saudaraku, ya. Enggak, dia lari, ya, lari. Dan memang itu menjadi bukti. Ini buktinya. Dan dia keluar tanpa pakaian, ya. Tapi Alkitab menuliskan, apapun yang terjadi, dia tidak melakukan sebuah dosa, sehingga dia harus dipenjara. Karena apa? Fakta mengatakan ada bukti di situ, dan secara hukum dia kalah, karena buktinya ada di tangan perempuan itu. Lah, ini buktinya, bajunya ada sama saya. Siapa yang tidak percaya? Iya, siapa yang tidak percaya? Benar enggak, saudara? Jadi hanya wanita itu, Yusuf dan Tuhan yang tahu, ya kan? Tapi dia tetap tidak takut walaupun penjara. Lalu dia di penjara. Sampai di penjara, kepala penjara melihat hidupnya yang berkenan, lalu menyayangi dia, lalu mempercayakan dia segala sesuatu yang ditangani oleh kepala penjara. Lalu apa yang terjadi? Ketika ada satu sel, di situ ada juru roti dan ada juru minuman raja. Dua-duanya bermimpi. 3 bakul, ya, atau diartikan 3 hari lagi. Satu akan dihukum gantung dan satu akan diangkat kembali. Ketika engkau diangkat kembali, ingatlah saya. Dan zaman dahulu, saudaraku, orang di penjara itu ternyata rambutnya nggak pernah dipotong. Kalau sekarang kan kita datang ke LP, di sana ada orang-orang donatur, ya, dibikin musik, dibikin senang, dikasih sarung, ya, saudaraku, ya. Saya pernah sering dulu kita ke LP melihat teman kita di penjara, saudaraku, itu kita bawain makanan, kita bawain keperluan mereka, rambutnya dicukur lah. Kalau dulu ternyata rambutnya sampai panjang, kuku-kukunya juga panjang, ditulis di dalam Alkitab seperti itu. Itu sebabnya ketika dia dipanggil oleh raja, ketika mimpinya diartikan, maka dikatakan dimandikan. Mandikan dia, bersihkan dia, potong rambutnya, potong kukunya, dan berikan pakaianku dan cincinku sebagai metre. Hanya kursinya. Jadi dia menjadi perdana menteri, orang kedua dari raja. Dan Tuhan menuliskan dia disertai oleh Tuhan, dia selalu berhasil dan dia selalu beruntung. Jadi kehidupan seorang Kristen mestinya seperti itu. Apapun masalahnya,
sebenarnya dia akan berhasil, dia akan beruntung karena Tuhan menyertai. Apapun masalahnya, walaupun hidupnya dicurahkan, hidupnya tercurah, semua diberikan, semuanya diberikan, ya, dilayani semuanya, ya. Jangan seperti bahasa seperti yang sudah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada orang, saudaraku, berbelit-belit dalam hal itu. Dia mengartikan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jadi dia bisa suka-sukanya ganti-ganti ceweknya seperti itu. Ya, saya bilang itu kamu itu benar-benar sesat. Ya, bukan itu maksudnya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal, budi, segenap jiwa, dan segenap semua yang ada pada kita. Dan kasihilah juga sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Ada lagi kasih yang ketiga, kasihilah musuhmu. Ya, bisa kita mengasihi musuh? Orang yang selalu benci sama kita, kita harus mengasihi dia. Ya, nah saudara, bukan yang tadi maksudnya, bukan yang kasihilah, sehingga kita jatuh kasih, bukan. Tapi kita mengasihi dia dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang kudus, kasih Tuhan yang suci, kasih Tuhan yang tidak ada embel-embelnya. Ya, amin saudara. Amin. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi saya baca ayat ini, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Ya, kalau bagaikan minyak yang tercurah, nama kita itu luar biasa. Tapi kalau nama kita tercurah tapi namanya jelek, itu yang tidak hebat, saudara. Ya, tapi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mari kita seperti ayat-ayat ini. Supaya apa? Supaya ada banyak orang-orang yang datang kepada kehidupan kita, oleh karena mereka melihat harum bau minyak kita dan nama kita tercurah karena ada Kristus yang lebih. Sebenarnya saudaraku, kalau kita baca sampai ke bawah, coba sedikit ya, saya baca ke bawah. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maliganya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Saudaraku, saya dari kecil itu belum pernah menikmati seperti apa itu nikmatnya anggur. Siapa yang udah pernah, saudara? Ada yang udah pernah menikmati anggur senikmat-nikmatnya? Seperti apa nikmatnya? Sampai Alkitab aja menyamakan cinta kita itu lebih nikmat dari anggur. Artinya di situ memang anggur itu ternyata nikmat. Atau perlu kita coba? Ada perjamuan suci di rumah, tapi saya nggak ada berapa gendul itu ya, masih di kulkas itu. Ya, sekarang kan ada yang praktis, jadi ngapain yang gendul-gendul kan kayak gitu. Jadi ada. Saya pikir-pikir ini kok masih di sini. Tapi apa perlu ya? Tapi saya kan asam lambung. Ya, walaupun anggur perjamuan suci itu enak, tapi saya nggak berani sekarang. Tapi ada orang yang berkata bahwa memang anggur itu sangat nikmat. Itu sebabnya firman Tuhan juga menuliskan bahwa memang anggur itu nikmat. Ya, tapi yang bagi orang yang tidak biasa, nggak usah nanti dibiasakan atau dicoba-coba. Ya, ngetes seperti itu. Jangan, saudaraku. Biasakan saja tetap bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jangan dicoba ya. Sekali lagi kita akan artikan ayat yang keempat ini. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Ya, waktunya maksudnya cepat-cepat pergi itu maksudnya adalah jangan lagi berlambat-lambat. Ya, kita tahu hari-hari ini bukan lagi perlambatan. Ya, kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang benar-benar harus cepat. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maliganya. Saudara bisa membayangkan maligai-maligai raja kita luar biasa. Rumahnya terbuat dari permata, lantainya dari emas, lajurit, batu-batu, kualam dan segala macam dituliskan di dalam Alkitab. Istana Allah kita itu luar biasa maliganya. Dan kita nanti akan menikmati itu, saudara. Ya.
Orang yang merindukan ke sana itu menikmati itu. Dan dikatakan sesudah kita menikmati maligai-maligai itu, kita akan bersorak-sorai dan kita akan bergembira, dan bahkan Tuhan yang menjadi Raja kita akan memuji cinta kita. Akan memuji cinta kita. Ketika kita mencintai seseorang dan ada banyak air mata yang dicurahkan di situ, saudaraku, akhirnya akan manis, saudara. Tapi kalau putus di tengah jalan, itu menjadi pahit. Ya, kehidupan rumah tangga itu tidak mudah. Ayo, siapa yang mau rumah tangga di sini? Kehidupan rumah tangga itu tidak mudah. Apalagi kita jadi hamba Tuhan, tidak mudah. Banyak pergumulan, banyak air mata, banyak doa, banyak tangisan, banyak waktu. Tidur hanya sedikit. Semua tangisan hanya boleh kepada Tuhan. Itu kehidupan seorang hamba Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh melihat air mata kita. Karena kalau kita nangis di depan banyak orang, itu hanya karena kita bangga sama Tuhan. Kalau kita nangis karena masalah kita, kita malu sebenarnya. Jadi kalau kita nangis karena masalah kita, itu hanya di hadapan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dengar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan, jadi hidup berumah tangga itu tidak mudah. Orang yang mau berumah tangga, persiapkan dirimu. Tidak mudah, saudaraku. Ada banyak masalah, ada banyak problem. Bukan hanya uang, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya apa, saudara? Kalau punya anak, bukan hanya ipar, mertua, segala macam, banyak sekali yang harus dihadapi. Tapi menjadi indah ketika engkau bersama-sama dan membuat Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Selalu tanya Tuhan, Tuhan, aku punya masalah ini, seperti apa? Kadang secara manusia kita ingin berhenti saja sampai di sini. Dan kalau berhenti nanti aku hidup sama Tuhan. Enggak juga, saudaraku. Karena bukan yang begitu maksudnya Tuhan. Kita nggak boleh memilih seperti itu. Udah berhenti aja di sini, lalu aku nanti sama Tuhan. Terserah kamu mau sama siapa. Saya pokoknya sama Tuhan. Nggak bisa, nggak bisa pilihan seperti itu. Kalau sudah menikah, semua konsekuensi, semua problem yang akan dihadapi, hadapi dengan bersama dengan Tuhan. Itu nggak boleh meninggalkan, saudaraku. Apapun yang terjadi nggak boleh meninggalkan. Kenapa? Apapun alasannya, mau alasannya Tuhan, alasannya aku meninggalkan dia, yang penting aku melayani Tuhan. Cuma Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan ingin hubungan itu menjadi hubungan yang diberkati oleh Tuhan. Ada Tuhan di dalamnya, dan Tuhan disegani di dalamnya, dan Tuhan dihormati di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangga sebenarnya kita sama orang tua zaman dahulu, anaknya banyak, 2, 3, 5, sampai 10, dan semuanya harum-harum namanya. Benar, saudara? Manusia zaman dulu ya. Tapi sekarang satu aja luar biasa jerih payah untuk membentuknya menjadi keluarga yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang ingin menikah, persiapkan dirimu, mentalmu, semua. Kenal siapa dia, kenal seperti apa dia, kenal dia baik, gak baik, apa yang gak baik. Jangan ditunjukkan yang baik-baik saja. Semua yang pahit pun tunjukkan, semua yang gak enak tunjukkan, supaya nanti di sana itu. Tapi jangan main pukul ya, jangan main pukul, nggak boleh, saudara. Main pukul nanti polisi lawanmu, ya. Nah, saudara, maksudnya di situ supaya nama kita harum, karena ada janji yang menanti-nantikan kita, yaitu sorak-sorai di surga. Dan ada mahligai-mahligai yang luar biasa indah, yaitu tempat Allah kita yang kudus. Kita akan dibuat di sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itulah akhir dari segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini. Dan akan dikatakan, kami akan memuji cintamu. Kami akan memuji cintamu lebih daripada angin. Tuhan akan memuji cinta kita. Saudara mau dipuji oleh Tuhan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarkan kadangkala nama kita tersurat secara tidak baik,
tapi akan berakhir tercurah dengan nama yang harum. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 Yesus, kami menanti-nantikan Engkau suatu ketika nanti.
bersyukur Tuhan anugerahkan semua karena anugerah yang biasa, semua karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh mengangkat tangan kami, kami boleh mengangkat wajah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau adalah segalanya Tuhan dalam firman Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan di dunia ini yang bisa menandingi Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan firman Tuhan boleh disampaikan. Biar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi mereka, khususnya jemaat Tuhan. Jadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi jemaat yang dimana terus nama Tuhan termuliakan. Menjadi jemaat Tuhan yang boleh memberikan hatinya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati pelayanan juga di tempat ini Tuhan. Memberkati dan memberkati. Kami percaya ketika kami boleh bersungguh-sungguh, ketika kami boleh benar-benar rindu, ketika kami boleh benar-benar bekerja di ladang Tuhan, ada sesuatu yang besar akan Tuhan berikan kepada kita. Dan itu mungkin hari ini sedang Tuhan persiapkan kepada kita, khususnya di jemaat Tuhan. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, bahkan seterusnya Tuhan. Bahkan tidak ada angka lain yang akan terhitung lagi. Kami percaya nama Tuhan akan berkemuliaan. Gereja ini berusia berkat untuk kota Tegal Tuhan. Dari barat, timur, dan selatan. Nama Tuhan berkemuliaan. Terima kasih Bapak yang kami bersyukur. Kami taruh di dalam hati kami dan akan membuat itu menjadi bertumbuh dalam hati kami dan berbuah, dan Kau boleh menikmati segala sesuatu dalam kehidupan. Terima kasih Bapak yang kami bersyukur. Dan silakan semuanya melakukan nama Tuhan Yesus Kristus.